Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diara Duyana Mendrova, NPM 186410854 dari kelas 6A, jurusan Pendidikan Matematika dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi analitik dan harmonik. Yang pertama itu fungsi analitik. Suatu fungsi W sama dengan Fz dinyatakan analitik di titik Z sama dengan Z0. Suatu dominan D jika Fz terdefinisi dan dapat diturunkan pada setiap titik di D. Fungsi Fz analitik pada titik Z sama dengan Z0 di D apabila Fz analitik di dalam lingkungan dari Z0. Jadi, keanalitikan Fz di Z0 berarti bahwa Fz mempunyai turunan pada setiap titik di dalam suatu lingkup dari Z0. Untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks W sama dengan Fz sama dengan U dalam kurung X, Y ditambah I kali V dalam kurung X, Y digunakan persamaan Cauchy-Riemann. Fungsi W sama dengan Fz dinyatakan analitik di titik Z0 jika F0 ada di Z0 dan ada pada suatu lingkungan Z0. Sebaliknya, jika Fz ada, belum tentu F analitik di Z0. Contohnya, fungsi Fz sama dengan mutlak Z kuadrat, tidak analitik di setiap titik Z pada Z. Teorema 1. Misalkan Fz sama dengan U kali X, Y ditambah I kali V kali X, Y kali F analitik dalam dominan D jika dan hanya jika turunan parsial pertama dari U dan V memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx atau dot U per dot X sama dengan dot V per dot Y dan dot U per dot Y sama dengan min dot V per dot X. Misalkan Fx, Y sama dengan U kali X, Y ditambah I kali V X, Y analitik. Maka dot F per dot Y sama dengan I dot F per dot X berakibat dot U per dot Y tambah dot V per dot Y kali I sama dengan I dalam kurung dot U per dot X ditambah dot V per dot Y dikali I sama dengan minus dot V per dot X ditambah I dikali dot U per dot X. Jadi diperoleh dot U per dot Y sama dengan minus dot V per dot X dan dot V per dot Y sama dengan dot U per dot X yang biasa dikenal dengan persamaan Cauchy-Riemann. Syarat persamaan Cauchy-Riemann. Syarat yang diperlukan agar fungsi f terdefinisial Z0 sama dengan X0 ditambah I kali Y0 adalah syarat persamaan Cauchy-Riemann yang menghubungkan derivasi parsial tingkat pertama dari fungsi bagian real dan fungsi bagian imajiner dari f. Teorema kedua. Jika Fz sama dengan U dikali X, Y ditambah I kali V X, Y terdefinisial di Z0 sama dengan X0 ditambah I kali Y0, maka U dalam kurung X, Y dan V dalam kurung X, Y mempunyai turunan parsial di X0 dan Y0 dan di titik-titik ini membenahi persamaan Cauchy-Riemann
du per dx sama dengan dot v per dot y, dan dot u per dot y sama dengan min dot v per dot x. Derivatif f di z0 dapat dinyatakan dengan f aksen z0 sama dengan ux dikali dot x0, y0 ditambah i kali fx dikali x0, y0. Jika persamaan Cauchy-Reamer atau CR tidak dipenuhi di x0 dan y0, maka fz sama dengan u dikali x, y ditambah i kali v x, y tidak terdefinisial di z0 sama dengan x0 ditambah i kali y0. Teorema ketiga, misalkan fz sama dengan u kali x, y ditambah i v x, y terdefinisi dan kontinu di suatu lingkungan dari z sama dengan x tambah i kali y dan mempunyai turunan di z, maka ux, uy sama dengan vx ada dan memenuhi persamaan Cauchy-Reamer. Ux sama dengan vy dan uy sama dengan min vx. Contohnya, apakah fz sama dengan z pangkat 3 analitik? Jawabannya, perhatikan dulu bahwa u sama dengan x pangkat 3 dikurang 3 xy kuadrat dan v sama dengan 3x kuadrat kali y dikurang y pangkat 3. Maka ux sama dengan 3x kuadrat dikurang 3y kuadrat sama dengan vy. Dan uy sama dengan min 6xy sama dengan min fx. Karena memenuhi persamaan Cauchy-Reamer atau CR, maka f analitik untuk semua z. Teorema 4. Jika fungsi f kontinu yang bernilai real u, x, y dan v x, y mempunyai turunan parsial pertamanya kontinu dan memenuhi persamaan Cauchy-Reamer dalam dominan, maka fungsi kompleks fz sama dengan u, x, y ditambah i, v x, y analitik di bidang D. Contoh, tentukan fungsi analitik fz sama dengan u dikali x, y ditambah i v x, y apabila diketahui u sama dengan x kuadrat kurang y kuadrat kurang y. Jawabannya u sama dengan x kuadrat kurang y kuadrat sama dengan y. Dot u per dot x sama dengan 2x dan dot u per dot y sama dengan min 2y per 1. Konjugat harus memenuhi dot u per dot x sama dengan dot v per dot y dan dot u per dot y sama dengan min dot v per dot x, sehingga dot v per dot y sama dengan 2x. Integral terhadap y menuju v sama dengan 2xy tambah hx. Dot v per dot x sama dengan 2x tambah 1. Didiferensialkan terhadap x, dot v per dot x sama dengan dot y tambah dot hx per dot x. Dot hx per dot x sama dengan 1. Integralkan terhadap x menuju hx sama dengan x tambah c. F sama dengan 2xy tambah hx sama dengan 2xy tambah x tambah c. Fungsi analitik fx sama dengan uxy tambah i kali vxy sama dengan x kuadrat y kuadrat dikurang y ditambah i kali 2xy ditambah x ditambah c. Jadi z kuadrat ditambah i kali z ditambah i kali c. Sifat-sifat fungsi analitik, misalkan f dan g analitik pada D, maka f lebih atau kurang g
merupakan fungsi analitik. F kali G merupakan fungsi analitik. Yang ketiga yaitu F per G merupakan fungsi analitik jika G tidak sama dengan 0. H sama dengan G dan F merupakan fungsi analitik. Yang kelima berlaku peraturan L'Hospital yaitu limit Fz per Gz sama dengan Z menuju Z0 sama dengan F aksen Z per G aksen Z dengan Gz tidak sama dengan 0 dan G aksen Z tidak sama dengan 0. Yang kedua yaitu titik singular. Titik Z1 disebut titik singular dari F jika F tidak analitik di Z1, tetapi untuk sekitar dari Z1 memuat paling sedikit satu titik di mana F analitik. Jenis kesingularan Fz atau titik singular antara lain adalah yang pertama, titik singular terisolasi. Yang kedua, titik Z0 dinamakan titik singular terisolasi dari Fz jika terdapat delta besar dari 0, demikian sehingga lingkungan mutlak Z kurang Z0 sama dengan delta hanya melingkari titik singular lainnya. Jika delta setiap tidak ada, maka Z sama dengan Z0 disebut titik singular tidak terisolasi. Yang ketiga yaitu titik pole atau titik kutub. Titik Z sama dengan Z0, titik pole tingkatan. Jika N sama dengan 1, Z0 disebut juga sebagai titik pole sederhana. Yang keempat yaitu titik cabang. Dari fungsi bernilai banyak hanya dapat menjadi titik singular. Yang kelima yaitu titik singular dapat dihapus. Titik singular Z0 disebut titik singular dapat dihapus dari Fz jika Fz-nya ada. Yang keenam yaitu titik singular esensial. Titik singular Z sama dengan Z0 yang tidak memenuhi syarat titik singular pole tidak cabang atau titik singular yang dapat dihapus disebut juga titik esensial. Yang ketujuh, titik singular tak hingga. Jika Fz mempunyai titik singular di Z0 sama dengan tak hingga, maka sama dengan menyatakan F1 per W mempunyai titik singular di W sama dengan 0. Contoh, yang pertama itu A. Fz sama dengan mutlak kuadrat tidak merupakan titik singular. Yang kedua yaitu G. Z sama dengan IN Z kuadrat ditambah Z dikurang 2, maka cabang dari Z1 sama dengan 1 dan Z2 nya sama dengan min 2 karena Z kuadrat tambah Z dikurang 2 sama dengan Z kurang 1 dikali Z tambah 2 sama dengan 0. Yang ketiga yaitu persamaan CR pada koordinat kutub. Jika Fz sama dengan U Z, Y tambah I X, Y dapat diilustrasikan dalam koordinat kartesius, maka dengan menggunakan hubungan X sama dengan R cos P dan Y sama dengan R sin P, diperoleh Z sama dengan R cos P ditambah I kali sin P, sehingga Fz sama dengan U dalam kurung R, P ditambah IV dalam kurung R, P dalam sisa koordinat kutub. Jika Fz sama dengan U kali R, P ditambah IV R, P terdefinisial dan kontinu pada titik R0 sama dengan P0, dan jika dalam titik tersebut UR, UP, UVR, VQ ada dan kontinu di R0 P0 dan memenuhi persamaan CR yaitu dot U per dot R sama dengan 1 per R dikali dot V per dot P dan 1 per R dikali dot V per dot P sama dengan min dot V per dot R di mana R tidak sama dengan 0. Maka Fz
f aksen z ada di z sama dengan 0 dan f aksen z sama dengan cos pi 0 dikurang i kali sin pi 0 dalam kurung ur dalam kurung R0, pi 0 ditambah I PR dalam kurung R0, pi 0. Contoh diketahui Fz sama dengan Z pangkat min 3. Tentukan Fz dalam bentuk koordinat kutub. Jawabannya Fz sama dengan Z pangkat min 3. R sama dengan pangkat min 3 cos 3pi dikurang I kali sin 3pi, maka U sama dengan R pangkat min 3 cos 3pi, sehingga UR sama dengan min 3 kali R pangkat min 4 cos 3pi dan UP sama dengan min 3 R pangkat min 3 sin 3pi. F sama dengan min R pangkat 3 sin 3pi, sehingga VR sama dengan 3 kali R pangkat min 3 sin 3pi dan VQ sama dengan min 3 R pangkat 3 cos 3pi. Keenam fungsi ini kontinu dan syarat persamaan CR dipenuhi untuk semua Z sama dengan 0. Jika Fz sama dengan Z min 3 terdefinisial untuk Z tidak sama dengan 0, dengan demikian F aksen Z dalam koordinat kutub adalah F aksen Z sama dengan cos pi kurang I kali sin pi dikali min 3 R pangkat min 4 cos 3pi ditambah I kali 3 R pangkat min 4 sin 3pi sama dengan cis min pi dikali 3 min 3 R pangkat 4 cis min 3pi sama dengan 3 R pangkat min 4 cis min 4pi. Selanjutnya yaitu fungsi harmonik. Maksud Fz sama dengan U kali X, Y ditambah IV X, Y analitik pada D. Maka U dan V mempunyai turunan parsial di setiap orde dan yang kontinu pada D. Jika dalam D berlaku persamaan CR, jadi UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Karena turunan parsial dari U dan V kontinu dalam D, maka berlaku UXY per V sama dengan VXY. Jika dalam UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX diderivatifkan parsial terdapat X dan Y, maka setiap X, Y elemen D berlaku XX tambah UYY sama dengan 0. VXX tambah VYY sama dengan 0. Jika F analitik pada D, maka U dan V pada D memenuhi persamaan Laplace dalam dimensi 2. Dot kuadrat pi per dot x kuadrat ditambah dot kuadrat pi per dot y kuadrat sama dengan 0. U dan V di mana Fz sama dengan U xy ditambah IV xy analitik pada suatu dominan, maka Fz harmonik pada dominan tersebut. Dua fungsi U dan V demikian sehingga Fz sama dengan U x, y ditambah V x, y analitik dalam suatu dominan dinamakan dua fungsi yang harmonik konjugat dalam dominan itu. Contoh, diberikan U x, y harmonik pada D dan tentukan fungsi F yang harmonik konjugat dengan U sama dengan 4x Y pangkat 3 dikurang 12 X pangkat 3Y, di mana X, Y-nya elemen anggota Z. Jawabannya, misal konjugatnya adalah V X, Y, jadi Fz sama dengan U X, Y ditambah I kali V X, Y analitik pada Z, sehingga berlaku persamaan CR UX sama dengan UY dan UY sama dengan min VX. UX sama dengan 4Y pangkat 3 kurang 12X kuadrat Y dan UY sama dengan 12X Y pangkat 2 dikurang 4X pangkat 3 dan VY sama dengan 4Y pangkat 3 dikurang 12X kuadrat Y dan VY sama dengan VY sama dengan 4Y
Y pangkat 4 dikurang 6x kuadrat tambah y kuadrat tambah gx, karena fx kurang sama dengan 6uy, maka min 12 x y kuadrat ditambah g aksen x sama dengan min 12 x y kuadrat tambah 4 x pangkat 3, sehingga g aksen x sama dengan 4x pangkat 3 diperoleh gx sama dengan x pangkat 4 ditambah c. Jadi f v sama dengan y pangkat 4 dikurang 6x kuadrat kali y kuadrat ditambah x pangkat 4 ditambah c. Baiklah, sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.